Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Pertama, selamat kepada anak-anak kelas 2 semuanya yang sudah naik dari kelas 1 menuju kelas 2. Semoga di kelas 2 anak-anak semakin hebat, semakin soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillahirabbil. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai kembali pelajaran kita, yaitu tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya. Kita akan memulai dari pembelajaran yang pertama. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah anak-anak. Sekarang silakan anak-anak buka buku Al-Hikmahnya halaman 4. Ya, di halaman 4 kita akan belajar tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum kepada sikap jujurnya, bagaimana sifat jujurnya Nabi Muhammad, perlu diketahui dulu apa sih pengertian dari jujur itu? Apa anak-anak? Ada yang tahu pengertian dari jujur? Ya, baik, mari kita cari tahu bersama-sama. Apa sih itu jujur itu? Ya, baik, jujur itu adalah berkata, berbuat sesuai dengan kenyataan. Jadi, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan sesuai dengan apa yang ada. Tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu. Artinya apa adanya itu namanya jujur. Jujur di sini adalah termasuk akhlak terpuji, akhlak yang baik yang harus anak-anak kerjakan setiap hari. Bisa ya? Insya Allah kita semuanya tergolong orang-orang yang jujur, karena jujur itu hebat. Baik, jujur ini kepada siapapun anak-anak, baik kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada orang tua, kepada teman, kepada guru, dan kepada siapapun kita harus berbuat jujur apa adanya. Ya. Baik, berikutnya kita akan belajar tentang contoh dari perbuatan jujur itu apa sih? Kan tadi ada jujur dalam hal perkataan, ada jujur dalam hal perbuatan. Dalam hal perkataan itu maksudnya kita berkata sesuai dengan apa adanya, tidak boleh berbohong. Contohnya, semisal ditanya, hari ini anak-anak sudah sholat subuh apa belum? Kalau memang dia sudah melaksanakan sholat subuh, ya katakan sudah pak. Omongannya benar, perbuatannya benar. Kalau memang tidak melaksanakan, ya katakan tidak. Itu namanya jujur, tidak apa-apa. Jujur itu tanda awal kebaikan. Nanti lama-kelamaan akan bisa berbuat baik. Itu ya. Kedua, ada contoh jujur dalam perbuatan. Artinya ketika di situ ada gambar apa anak-anak? Gambar orang mencontek. Itu perbuatan baik apa tidak baik? Iya, pintar itu perbuatan tidak baik, perbuatan curang, perbuatan tidak jujur. Orang itu jujur itu ketika ulangan ya mengerjakan sendiri sesuai dengan kemampuannya sendiri, hasil belajarnya sendiri. Tidak boleh mencontoh kepada mencontek punyanya orang lain, itu namanya tidak jujur. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Jadi anak-anak harus jujur, baik ucapannya jujur, perbuatannya juga harus jujur. Itu baru anak yang hebat. Baik, berikutnya kita akan belajar tentang sifat atau sikap jujurnya Nabi Muhammad itu bagaimana. Perlu anak-anak ketahui ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat jujur. Dari kecil beliau tidak pernah yang namanya berbohong. Apapun dikatakan sesuai dengan apa adanya, tidak pernah menipu temannya. Ketika masa remaja, Nabi Muhammad pekerjaannya sebagai pedagang. Dalam berdagang pun Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Artinya ketika membeli, contohnya membeli buku harganya 5.000, ya sudah nanti dijual ke pembeli, dikatakan ini harganya 5.000. Silahkan kalau mau menambahkan sedikit untuk untung saya. Artinya jujur, dikatakan harga 5.000 ya 5.000. Tidak berbohong, itu cara berjualannya atau berdagangnya Nabi Muhammad. Yang kedua, ketika menjadi seorang nabi, menjadi seorang pemimpin juga sama, tidak pernah berbohong. Apapun yang dapat wahyu dari Allah, Al-Quran, disampaikan semuanya kepada umatnya, tidak pernah membohongi umatnya. Sehingga karena itulah
umatnya sangat mencintai Nabi Muhammad. Saking cintanya, Nabi Muhammad diberi gelar anak-anak. Apa gelarnya? Yaitu Al-Amin. Gelar itu adalah sebutan. Itulah Muhammad Al-Amin. Al-Amin artinya apa? Yang dapat dipercaya atau jujur. Karena saking jujurnya Nabi Muhammad sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Ya, pintar. Baik, berikutnya adalah keuntungan. Ketika anak-anak sudah bisa berperilaku jujur, apa saja sih keuntungannya? Ya, di dalam buku silakan dibuka di halaman 6. Di situ ada keuntungan berperilaku jujur. Ada 6 keuntungan minimal ketika anak-anak mau berperilaku jujur. Yang pertama adalah orang yang jujur akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang apa tidak dicintai Allah? Pastinya senang ya, karena tidak ada orang yang bahagia yang lebih bahagia dibandingkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan dicintai sesama manusia. Orang itu kalau jujur, nak, teman, saudara, orang tua akan senang semuanya. Akan senang dekat dengan kita, percaya sama kita karena kita jujur, selalu mengatakan apa adanya. Yang ketiga, dipercaya sesama manusia. Lah, ini juga penting. Artinya kalau orang itu sudah jujur akan gampang dipercaya. Contohnya dalam kelas ada anak yang sangat jujur. Ketika nanti ada apapun akan ditunjuk anak itu. Anak ini karena punya rasa atau sifat jujur, sehingga kalau diberikan amanah selalu dilaksanakan dengan baik. Ya. Berikutnya adalah hati akan menjadi tenang. Orang yang jujur itu, nak, akan jadi tenang hatinya, tidak akan gelisah. Karena dia mengatakan apa adanya. Contohnya tadi masalah sholat atau masalah belajar. Ketika ditanya, "Hei, kamu sudah sholat apa belum?" Kalau dia tadi sudah sholat, sudah dengan yakin dia mengatakan, "Sudah, Pak." Alhamdulillah, jujur. Tapi semisal dia tidak jujur, dia tidak sholat tapi mengaku sholat, ditanya, "Hei, kamu tadi sudah sholat belum?" Padahal dia nggak sholat. Akhirnya ngaku, "Sudah, Pak." Hatinya akan gelisah karena dia tahu dia berbohong, dia tahu dia berdusta, mengatakan yang tidak benar. Hatinya akan jadi gelisah. Tapi kalau dia mengatakan jujur, maka akan tenanglah hatinya itu. Yang berikutnya, kelima adalah mudah melakukan kebaikan. Orang kalau jujur itu akan mudah melakukan kebaikan. Sholat, puasa, menolong orang tua, menolong teman akan menjadi ringan, mudah, karena dia terbiasa bersifat jujur. Yang terakhir adalah keuntungan yang luar biasa. Orang yang jujur itu dijamin oleh Allah akan masuk surga. Itu ada ayat di atasnya, hadis, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Pasti semuanya mau ya. Kita cita-citanya semuanya adalah pengen masuk surga. Salah satu caranya adalah dengan bersikap jujur. Ya, pintar. Berikutnya adalah anak-anak, lawan dari sikap jujur. Apa anak-anak? Ya tadi Wamin sudah bilang, yaitu bohong atau dusta. Pintar sekali. Nah, dusta atau bohong itu kebalikan dari jujur. Dia berkata sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya dia berbohong. Itu jangan sampai dilakukan ya anak-anak. Tidak baik. Karena kerugiannya kalau dia bersikap bohong itu apa? Silakan dibuka itu halaman 7 yang atas. Kerugian perilaku bohong. Apa saja? Yang pertama, dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau dimurkai Allah? Allah marah sama kita. Allah tidak senang sama kita gara-gara kita berbohong. Jangan sampai ya. Naudzubillah min zalik. Yang kedua adalah hilangnya kepercayaan orang lain. Tadi kalau jujur kita dipercaya, kalau bohong kita akan tidak dipercaya lagi. Contohnya sama orang tua, dikasih uang saku. Ketika mau sekolah, ini tak kasih uang 5.000. Nanti yang 2.000 ditabung ya, yang 3.000 boleh buat jajan. Tapi ternyata tidak. Sama anaknya dibuat jajan semuanya. Itu tandanya dia tidak dapat dipercaya, berbohong. Nanti berikutnya orang tuanya pasti nggak mau ngasih
uang saku lebih lagi, pasti akan dikurangi sakunya karena tidak percaya lagi, karena anaknya sudah berbohong. Jangan sampai dilakukan ya anak-anak. Yang ketiga adalah dibenci banyak orang. Orang itu kalau suka bohong akan dijauhi sama temennya, dibenci sama orang. Jadi jangan sampai kita berbohong. Yang keempat adalah hatinya jadi gelisah. Tadi sudah Amin sampaikan, orang itu kalau berbohong nak akan gelisah, bingung mencari jawaban-jawaban yang ngarang. Contohnya dalam mengerjakan PR contohnya. Anak-anak besok Bapak kasih PR halaman sekian dikerjakan ya. Ternyata besoknya dia tidak mengerjakan. Padahal ketika di rumah dia itu bukannya sibuk apa, tapi hanya main. Tapi ketika ditanya sama gurunya, kenapa kok nggak mengerjakan? Kemarin diajak orang tua Pak, kemarin saya ketiduran Pak, kemarin saya lupa, dan seterusnya. Akhirnya cari alasan terus menerus untuk menutupi kesalahannya. Itu hatinya gelisah. Yang terakhir artinya kerugiannya adalah di akhirat masuk neraka. Na'udzubillah. Anak-anak, kalau jujur masuknya ke surga, kalau bohong suka menipu itu akan masuk ke neraka. Ada yang mau masuk neraka? Pasti tidak ada yang mau. Kalau neraka itu tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai kita semuanya kembali ke neraka. Na'udzubillah. Semoga kita semuanya bisa bersikap jujur, terus mengamalkan kejujuran agar nantinya kita bisa masuk surga, semuanya dicintai banyak orang. Siap ya anak-anak? Jadilah anak yang jujur. Jujur itu hebat. Jangan takut berbuat kebaikan, jangan takut berkata yang benar. Baik, alhamdulillah materi hari ini sudah Bapak sampaikan dengan baik, yaitu tentang materi jujur. Sifat jujurnya kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Berikutnya adalah tugas. Supaya anak-anak lebih paham tentang penjelasan dari Pak Amin, silakan anak-anak mengerjakan latihan soal. Dibuka bukunya halaman 5. Ayo berlatih nomor 1 sampai 10. Silakan anak-anak kerjakan, langsung dikerjakan di sini. Kemudian sama halaman 9, halaman 8, halaman 8 1 sampai 10. Silakan dikerjakan. Kalau sudah, hasilnya difoto kemudian dikirim ke Pak Amin. Bisa ya? Insya Allah anak-anak kelas 2, anak-anak yang hebat semuanya. Selamat mengerjakan, semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.